Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mirza Fadilah, NIM 1820202129 akan memaparkan materi kami yang berjudul jenis-jenis keimanan. Adapun materi pertama yaitu pengertian keimanan. Iman secara bahasa memiliki arti kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati ataupun ketetapan hati. Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Terdapat dua pengertian iman menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, meneguhkan pendirian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman ialah yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa adanya Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, hari kiamat, serta kode dan qadar Allah itu nyata adanya. Adapun pengertian keimanan ialah kepercayaan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan atau akidah sebagai dasar ajaran agama ialah suatu yang diyakini secara bulat, tidak diliputi keraguan-raguan sedikit pun, yang menimbulkan sikap jiwa, dilahirkan dalam perkataan dan perbuatan. Adapun bukti keimanan seorang muslim ialah diawali dengan pernyataan syahadat. Lalu bukti kedua adalah dengan ibadah, selanjutnya adalah akhlak. Terima kasih. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, jenis-jenis keimanan. 1. Iman taklidi, imannya orang-orang awam. Iman taklidi yaitu iman di mana manusia mempercayai keesakan Allah dan semua yang diwajibkan dalam rangka beriman kepadanya secara taklid dan mengikuti perkataan orang-orang alim di antara umatnya tanpa memerlukan pembahasan dan bukti-bukti. Imam semacam ini dapat diragukan selama tidak diikuti oleh ketakwaannya. Imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu. Mereka beriman karena taklid semata. Adapun perumpamaan imannya orang-orang awam yang taklid yaitu mereka yang beriman setelah mendengar dari ibu, bapak, dan guru-guru mereka tentang adanya Allah dan Rasul-Nya dan kebenaran para Rasul itu beserta apa-apa yang dibawanya. Dan seperti apa yang mereka dengar itu, mereka menerimanya, serta tidak terlintas di hati mereka adanya kesalahan-kesalahan dari apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru-guru mereka. Selanjutnya yaitu Imam Istiqlali. Yang kedua, imannya orang-orang ahli ilmu kalam. Iman Istiqlali adalah iman yang didukung dalil yang dilakukan oleh ciptaan terhadap penciptanya dengan dasar bahwa mustahil ada bekas tanpa pengaruh. Seperti ada yang mengatakan adanya kotoran menunjukkan adanya unta. Maka tidaklah langit dan bumi merupakan bukti kebenaran yang maha halus lagi mengetahui. Seseorang dapat mencari dalil bahwa kewujudan Allah didukung oleh pembahasan yang kuat yang didasarkan pada bukti-bukti akli dan nakli serta keberadaannya di dalam keesaan tersebut. Sebagai contoh, apabila ada orang yang mengatakan kepadamu bahwa Zaid itu di rumah, kemudian kamu mendengar suaranya, maka bertambahlah keyakinanmu karena suara itu menunjukkan adanya Zaid di rumah tersebut. Jadi, Imam Istiqlali adalah imam yang didukung dalil yang dilakukan oleh ciptaannya terhadap penciptanya dengan dasar bahwa mustahil ada bekas tanpa pengaruh. Imam pada tingkat tersebut adalah iman yang bercampur baur dengan dalil dan kesalahan pun juga mungkin terjadi. Jadi, imannya orang-orang ahli ilmu kalam masih terdapat kesalahan dan keliruan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Permadi, NIM 1820202082 akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yakni iman tahqiqi atau arifi, yaitu imannya orang-orang yang ahli makrifat.
Iman tahqiqi adalah iman di mana hati manusia diliputi oleh keesaan Allah yang disertai oleh keesaan firman-Nya dan kepercayaan terhadap kalamnya, yang hal-hal yang diwajibkan untuk diimani secara syariat. Ini merupakan kesaksian di mana seandainya seluruh penghuni bumi menentang keimanan yang berada di hati seseorang, maka orang tersebut tidak merasa ragu, curiga, atau sanksi sedikit pun terhadap keimanannya. Iman tahqiqi yaitu imannya para ahli makrifat dan hakikat. Mereka beriman kepada Allah dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah. Sebagai perumpamaan, apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu akan melihat dan menyaksikan Zaid itu dengan pandangan mata kamu. Inilah makrifat yang sebenarnya, dan inilah yang dikatakan iman yang sebenarnya. Karena mereka beriman dengan pembuktian melalui penyaksian mata hatinya, maka mustahil mereka terperosok ke dalam jurang kesalahan. Jadi iman tahqiqi ialah iman yang dimana hati manusia diliputi oleh keesaan Allah, yang disertai oleh keesaan firman-Nya dan kepercayaan terhadap kalamnya, yang hal-hal yang diwajibkan untuk diimani secara syariat. Iman tahqiqi yaitu imannya para ahli makrifat dan hakikat. Mereka beriman kepada Allah dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.